Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2014 hingga 2017. Selama menjabat, ada banyak warisan infrastruktur fenomenal yang ia tinggalkan di ibu kota. Sejumlah proyek ini menjadi pengingat akan prestasi kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yuk kita intip kembali daftar warisan infrastruktur era Ahok di ibu kota. Masjid Fathahillah yang berlokasi di Kompleks Balai Kota. Ahok membangun masjid ini agar seluruh satuan kerja pegawai daerah (SKPD) serta pengunjung bisa melaksanakan sholat dengan nyaman. Anggaran pembangunan masjid 2 lantai ini mencapai 18,8 miliar rupiah. Bangunannya didominasi warna putih dan memiliki luas total lantai mencapai 104 meter persegi. Berikut pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Kalijodo ini berlangsung pada tahun 2016 hingga 2017. 5 tahun berselang, kondisi RPTRA Kalijodo tampak masih asri dan hijau. Warga sekitar pun masih menggunakannya untuk berolahraga serta bermain bersama anak-anak mereka. Ahok juga menggagas pembangunan rute LRT Kelapa Gading Velodrome. Kala itu tujuan proyeknya untuk memfasilitasi ajang Asian Games 2018. Panjang jalurnya terlalu pendek untuk ukuran rute LRT. Tidak heran kini DPRD Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunannya. Warisan infrastruktur era Ahok berikutnya adalah underpass Matraman dan Mampang. Kehadirannya bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, underpass Matraman katanya merupakan underpass bercabang pertama di ibu kota. Selanjutnya ada proyek pembangunan flyover Pancoran. Jalan lintas atas ini membentang sepanjang 391 meter dengan lebar jalur hingga 10 meter. Kehadirannya berfungsi untuk menghubungkan wilayah Kelurahan Pesanggerahan dan Bintaro. Warisan infrastruktur Ahok berikutnya adalah jalur Transjakarta Layang Koridor 13. Jalurnya membentang dari Ciledug hingga Tendean dengan panjang hingga 9,3 km. Berkat kehadiran jalan layang ini, waktu tempuh Ciledug dan Tendean menurun hingga 25 menit saja. Proyek Simpang Susun Semanggi rampung pada 25 April 2017. Menurut data PT Wijaya Karya selaku kontraktor, total anggaran pembangunannya mencapai 345 miliar rupiah. Ada 4 bentang jalan layang di dalamnya, yakni Bentang Plaza Semanggi, Polda Metro Jaya, Hotel Sultan, dan Wisma Mulia atau BRI. Terakhir, Ahok juga berperan dalam revitalisasi lapangan banteng. Yori Antar selaku arsitek proyek menegaskan bahwa Ahok berperan penting dalam pencarian dana. Namun proyek ini memang baru selesai di era kepemimpinan Anies. Itulah sejumlah warisan infrastruktur era Ahok yang fenomenal di ibu kota. Melihat Anies memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, tak ada yang bisa dikenang. Hampir semua programnya tidak ada yang tuntas. Anies hanya lebih banyak menata kata ketimbang menata kota. Mengutip yang dilansir wartaekonomi.com, pegiat media sosial Rudy Valinka menilai Anies Baswedan tak bisa bekerja dan hanya melakukan kegiatan seremonial yang tak penting. Contohnya, Anies hanya mengubah rumah sakit menjadi rumah sehat dan sebelumnya juga telah mengubah nama jalan di Jakarta. Ahok bangun 29 RSUD, Anies ganti nama 31 RSUD. Hanya orang waras yang bisa bilang mana yang hebat dan mana yang modal bacot, kata Rudy. Ahok bangun banyak jalan di Jakarta. Anies ganti nama banyak jalan di Jakarta. Ahok 2 tahun jadi gubernur. Anies 5 tahun jadi gubernur. Semua ambiar gara-gara politik identitas ala Firaun, kata Rudy dikutip dari Twitternya. Kini Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya 16 Oktober lalu, ia diganti oleh Heru Budi Hartono yang resmi dilantik sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Usai dilantik, Heru menyampaikan sejumlah wacana rencana kerja yang akan dilakukan, mulai dari menghidupkan kembali meja pengaduan hingga strategi mengatur kemacetan dan banjir.
Lebih jauh, langkah konkretnya, Heru mengungkapkan terkait penanganan banjir rob akan memasukkan dalam APBD 2023, yakni pembangunan turap dan sejumlah waduk di Jakarta Utara. Heru sendiri sudah menjadwalkan untuk bertemu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk membahas hal tersebut. Selain itu, Heru juga akan menghidupkan kembali meja pengaduan bagi masyarakat di Balai Kota Jakarta. Program ini sebelumnya sempat menjadi andalan pada masa pemerintahan Ahok. Untuk memulai kembali program tersebut, ia meminta kepada Sekda hingga perwakilan tiap wali kota secara bergantian bertugas di Balai Kota untuk menerima keluhan warga. Meja pengaduan itu akan menerima aduan serta keluh kesah warga DKI setiap hari kerja mulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ternyata sosok Heru bukan asing bagi Jokowi dan Ahok. Keduanya mengenal Heru sebagai pribadi yang lurus, dengan rekam jejak, pekerja keras, yang siap melayani. Ahoklah yang memperkenalkan Heru kepada Jokowi. Kedekatan emosional dan etos kerja yang sama menjadi jembatan ketiganya nyambung. Era Ahok sebagai gubernur DKI, Heru pernah mengurusi Taman BMW, cikal bakal yang sekarang disebut JIS. Heru juga dipercaya Ahok mengurusi normalisasi waduk fluid. Jadi, JIS bukan dibangun Anies, tapi sudah dirintis sejak era gubernur pendahulunya. Dengan demikian, penjabat gubernur saat ini adalah titisan Ahok yang kembali diutus Jokowi untuk memperbaiki Jakarta yang dirusak Anies. Kerusakannya bukan hanya di kotanya, tapi juga kondisi warganya. Dan ini tidak mudah dilakukan Heru, tidak seperti membalikan telapak tangan. Di depan mata ada fakta banjir, kemiskinan, pengangguran, dan bahkan persoalan pribadi yang terkadang dibawa ke balai kota. Bukan memuji Ahok, tetapi nyatanya di eranya Ahok punya hati untuk warganya. Saat ini hanya para kadrun, penjual ayat dan mayat yang memuja-muja Anies. Mereka telah buta hati dan pikirannya melihat kenyataan bahwa Anies tidak berbuat apa-apa untuk Jakarta. Anies hanya membangun citra dengan make up tebal sehingga terlihat cantik. Anies hanya mampu menyusun kata-kata indah yang membuat warga Jakarta tertidur dan bermimpi. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.